Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 13 izin mempresentasikan hasil penelitian kami terkait perbandingan metode klasifikasi prosedur perawatan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pasien. Kelompok kami beranggotakan Harindra Lisminas, Daud Muhammad Azari, Almira Rahma, Dewi Arumsasi, Cindy Ermawati, Vicentia Stella, dan Tristan Rafael. Selanjutnya kita membahas latar belakang. Kita memilih klasifikasi dari hasil laboratorium ini karena yang pertama, pemeriksaan laboratorium ini memiliki peran krusial dalam mendiagnosis kondisi kesehatan pasien dan dokter-dokter juga menentukan jenis perawatan apa yang akan dipakai menggunakan hasil dari pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, dalam praktik klinisnya, keputusan tentang prosedur perawatan ini masih sering bergantung pada penilaian subjektif dokter dan kebanyakan antar dokter pun masih belum memberikan penilaian yang sama dalam pengambilan keputusan apakah jenis perawatan yang dilakukan tepat atau tidak. Yang ketiga, metode klasifikasi yang objektif dan terukur diharapkan dapat memberikan dukungan dan menentukan prosedur perawatan yang lebih optimal. Tujuannya yang pertama kita ingin membandingkan kinerja metode klasifikasi dengan menentukan prosedur perawatan pasien. Yang kedua ingin menyelidiki perbedaan karakteristik pemeriksaan laboratorium antara pasien yang menjalani rawat inap dan rawat jalan. Yang ketiga mengukur kinerja metode klasifikasi terbaik dengan mengukur nilai F1 makro untuk mengklasifikasikan pasien sebagai rawat inap atau nanti akan dirawat jalan. Dan yang terakhir ingin memberikan wawasan dan rekomendasi kepada praktisi medis dalam penggunaan metode klasifikasi untuk mendukung perawatan pasien dengan memberikan perawatan yang tepat. Manfaatnya, yang pertama kita ingin meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan lebih terukur dalam perawatan pasien serta mengidentifikasi metode yang lebih efektif. Yang kedua, ingin memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hasil pemeriksaan laboratorium dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan jenis perawatan yang lebih sesuai. Yang ketiga, ingin meningkatkan keputusan perawatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi pasien. Dan yang terakhir, praktisi medis dapat memperoleh wawasan dan rekomendasi yang berguna dalam penggunaan metode klasifikasi untuk mendukung perawatan pasien yang lebih tepat. Baik, selanjutnya masuk ke dalam tahap metode analisis data, dan saya akan menjelaskan mengenai atribut dan metode yang akan dipakai dalam penelitian ini. Dataset yang digunakan pada penelitian berasal dari Electronic Health Record Predicting yang dihimpun oleh sebuah rumah sakit swasta di Indonesia. Dataset sendiri terdiri dari hasil pemeriksaan laboratorium milik pasien yang selanjutnya akan digunakan untuk menentukan prosedur perawatan pasien, baik itu rawat inap atau in-care, ataupun rawat jalan atau out-care. Hasil pemeriksaan laboratorium milik pasien sendiri terdiri dari atribut hematosrit, hemoglobin, eritrosit, leukosit, trombosit, MCH, MCHC, MCV, age, sex, dan source. Untuk hasil pemeriksaan ini, atribut hematokrit, hemoglobin, eritrosit, leukosit, dan trombosit merupakan atribut kontinu, sedangkan atribut seks dan source merupakan atribut nominal. Pada hasil pemeriksaan laboratorium, terdapat atribut respons yaitu source yang menunjukkan prosedur perawatan pasien yang diperiksa oleh laboratorium. Nilai 1 pada source menunjukkan bahwa pasien tersebut mendapatkan perawatan in-care atau rawat inap, sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa pasien tersebut mendapatkan perawatan out-care atau rawat jalan. Yang selanjutnya adalah metode klasifikasi yang kami gunakan. Yang pertama adalah logistic regression atau regresi logistik, yang mana merupakan algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi probabilitas variabel target atau variabel dependennya, di mana variabel ini bersifat dikotomis atau hanya ada dua kemungkinan kelas di akhir proses pengklasifikasian. Yang kedua adalah random forest. Metode ini membentuk sebuah kumpulan metode yang mampu membuat sebuah decision tree dari algoritmanya, di mana decision tree ini merupakan sebuah output yang ideal karena memiliki bias yang rendah dengan variansi yang tinggi, dan membuat pengimplementasian dari output jauh lebih mudah dan sederhana. Yang ketiga adalah His gradient boosting. His gradient boosting sendiri menggunakan fitur histogram untuk pemilihan pepecahan terbaik yang cepat dan akurat. Pengklasifikasian gradient boosting termasuk dalam supervised learning yang didasari dengan dua bagian, yaitu penurunan dan peningkatan gradient histogram. Yang keempat adalah ADABUS, yang merupakan salah satu algoritma machine learning ensemble yang paling sukses secara iteratif memilih beberapa instance pengklasifikasi dengan mempertahankan distribusi bobot adaptif pada contoh training. ADABUS sendiri membentuk kombinasi linear dari instance pengklasifikasi yang dipilih untuk membuat ensemble keseluruhan. Pada klasifikasi jenis perawatan pasien ini, diterapkan adanya hyperparameter tuning pada keempat metode klasifikasi yang kami gunakan, di mana hyperparameter tuning ini merupakan parameter yang ditentukan terlebih dahulu sebelum prosedur pelatihan atau prosedur training.
Hasil penyesuaian hyperparameter ini adalah pengaturan hyperparameter yang paling optimal, dan hasil pelatihan model adalah pengaturan parameter model yang paling optimal. Selanjutnya masuk ke tahap analisis. Yang pertama mulai dari deskripsi data, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada metode analisis data. Data ini terdiri dari ada 8 variabel dan juga 1 variabel target, di mana 1 itu merupakan label dari pasien rawat inap dan 0 merupakan label untuk pasien rawat jalan. Lalu selain variabel di atas itu akan dilakukan proses feature engineering untuk menambah fitur baru yang relevan dengan permasalahan. Lanjut. Kemudian untuk tahap preprocessing sendiri, itu intinya membersihkan data mentah sebelum dilanjutkan dengan analisis selanjutnya. Nah, pada tahap ini itu dilakukan pemeriksaan missing value dan juga duplikat data, dan dihasilkan bahwa tidak terdapat missing value dan juga duplikat data, sehingga data dianggap sudah bersih dan juga dapat dilanjutkan untuk proses analisis berikutnya. Kemudian yang ketiga ada feature engineering, di mana pada proses ini itu dibuat fitur baru yang bisa memberikan informasi tambahan yang relevan dengan permasalahan. Untuk proses feature engineering ini ditambahkan 2 variabel baru, yaitu HAEM, yang itu merupakan tingkat kenormalan hasil pemeriksaan laboratorium hematokrit, dan juga rasio, yang merupakan perbandingan antara eritrosit dan leukosit. Yang hematokrit tadi itu kalau misalkan normal, dia akan memenuhi syarat kalau misalnya laki-laki itu 40,7% sampai 50,3%, dan untuk perempuan 36,1% sampai 44,3%. Nah, kedua fitur baru tadi akan digunakan bersama dengan fitur lain, ke-8 fitur lain dari dataset awal. Lanjut. Kemudian masuk ke tahap eksplorasi data. Yang pertama, ya dilakukan visualisasi dengan count plot untuk variabel target. Menurut plot dan tabel di samping ini dapat dilihat bahwa pasien yang mendapat prosedur perawatan rawat jalan lebih banyak dibandingkan pasien rawat inap. Dari total 3.309 pasien, 1.992 diantaranya merupakan pasien rawat jalan atau yang memiliki label 0. Selanjutnya untuk box plot variabel numerik, ini dapat dilihat bahwa semua variabel itu memiliki nilai outlier, kecuali variabel age. Kemudian untuk variabel hematokrit, hemoglobin, eritrosit, trombosit, MCH, MCHC, MCV, dan juga H itu cenderung simetris karena panjang dari ininya sama. Kemudian untuk variabel leukosit itu cenderung tidak simetris atau miring ke arah kanan. Lanjut. Selanjutnya untuk visualisasi dengan count plot jenis kelamin itu dapat dilihat bahwa pasien laki-laki itu lebih banyak dibandingkan pasien perempuan. Dari total 3.309 pasien, 1.743 diantaranya merupakan pasien laki-laki. Lanjut ada plot variabel numerik versus variabel target. Nah, pertama untuk pasien rawat inap itu cenderung memiliki kadar hematokrit dan juga kadar hemoglobin yang lebih rendah dibandingkan pasien rawat jalan. Lanjut. Nah, pasien di sini pasien rawat inap cenderung memiliki kadar eritrosit yang lebih rendah, tetapi memiliki kadar leukosit yang lebih tinggi dibandingkan pasien rawat jalan. Lanjut. Di sini pasien rawat inap cenderung memiliki kadar trombosit yang lebih rendah dibandingkan pasien rawat jalan. Nah, tetapi pasien rawat inap cenderung memiliki jumlah hemoglobin bersel darah merah atau FCH yang relatif sama dengan pasien rawat jalan. Lanjut. Begitu juga untuk MCHC dan MCV, pasien rawat inap cenderung memiliki kadar yang relatif sama dengan pasien rawat jalan. Lanjut. Nah, di sini untuk pasien rawat inap cenderung memiliki usia yang lebih tinggi dibandingkan usia pasien rawat jalan. Sedangkan untuk pasien perempuan yang mendapat prosedur rawat jalan lebih banyak daripada rawat inap. Begitu pula dengan pasien laki-laki. Nah, pemodelan di sini kita menggunakan 4 model yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya kita lakukan pembagian data train dengan data test sebanyak 70% data train dan 30% data test. Nah, selanjutnya dilakukan inisialisasi dengan stratified keyword untuk melakukan validasi selang stratifikasi berulang dengan 3 lipatan dan 2 pengulangan. Nah, selanjutnya kita lakukan klasifikasi dengan 4 metode dan kita bandingkan nilai F1 makro. Nah, model dengan metrik evaluasi tertinggi adalah gradient boosting dengan F1 makro sebesar 0,71. Selanjutnya kita lakukan hyperparameter tuning untuk keempat model tersebut dengan grid sensitivity dan kita bandingkan F1 makro dari masing-masing model. Nah, kita dapatkan model dengan nilai metrik evaluasi tertinggi adalah gradient boosting sama seperti tadi dengan F1 makro sebesar 0,3. Nah, dengan demikian metode klasifikasi prosedur perawatan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pasien menghasilkan model terbaik yaitu gradient boosting dengan hyperparameter tuning. Lanjut.
Nah, ini adalah contoh si klasifikasi dengan label 1 menunjukkan pasien rawat inap dan label 2 merupakan pasien rawat jalan. Terakhir di penutup, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari metode yang sudah dilakukan tadi, metode klasifikasi yang paling efektif dan akurat dalam menentukan prosedur perawatan pasien berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium adalah model His gradient boosting dengan hiperparameter tuning. Dan tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa outlier di dalam variabel pemeriksaan laboratorium dan itu sudah diidentifikasi sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik dan distribusi data. Kemudian untuk saran untuk penelitian lebih lanjut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di bidang untuk metode His gradient boosting dan juga random forest yang merupakan dua model terbaik dari metode klasifikasi yang sudah digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.